Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mendasari ibadah kita pada hari ini di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Agustus ini kita masih melakukan ibadah secara online. Semoga kita masih bersabar, sebab situasi ataupun keadaan secara khusus di Kabupaten Grobogan belum menunjukkan situasi yang baik. Oleh karena itu di dalam kehati-hatian dan di dalam tanggung jawab kita untuk menjaga kehidupan, kita masih akan melakukan ibadah ini secara online dan nantinya secara bertahap. Kita akan melakukan ibadah di gedung gereja ini, tetapi tidak langsung dibuka begitu saja, tetapi akan dilakukan secara bertahap. Dimanapun kita berada, beribadah, kita tetap dapat mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak hanya terkungkung pada satu tempat. Tuhan bukanlah Allah yang berkuasa di satu teritori tertentu. Sebagaimana yang menjadi votum di dalam ibadah kita, Ia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi.
Oleh karena itu dia berkuasa atas seluruh ciptaannya dan kita bisa menjumpai Ia dimanapun. Dimanapun kita beribadah, kita dapat mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Di dalam kehidupan untuk mengarahkan hati kepada Tuhan, kita sadar mengarahkan hati kepada Tuhan tidak selalu mudah. Ada kalanya kita mengabaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala guna berdoa mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu di saat ibadah ini. Kami membuka kehidupan kami. Kami mengingat kembali perjalanan hidup yang sudah kami lalui. Kami mengingat pergumulan-pergumulan yang kami rasakan hingga saat ini. Kami mengingat keputusasaan kami. Kami mengingat akan segala peristiwa yang sudah kami lalui. Dalam upaya kami untuk mengikut Yesus, melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan kehendaki, maupun juga kami mengingat akan perbuatan-perbuatan kami yang kami sadari itu bukan apa yang Tuhan ajarkan. Tetapi seringkali itu menjadi bagian dari kehidupan kami, menjadi kebiasaan kami. Kami membawa seluruh kehidupan kami di hadapan Tuhan. Dan di hadapan Engkau yang Maha mengetahui dan Maha melihat. Di hadapan Engkau di mana kami tidak dapat berdusta. Kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami yang tersimpan di dalam pikiran, yang ada di dalam hati kami, yang nyata di dalam perbuatan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, menghadap ke dalam tata-Mu yang kudus, kami meminta pengampunan atas dosa-dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Kepada kita yang telah mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, Allah memberikan kepada kita berita anugerah. Galatia pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-24 hingga ayat yang ke-25. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, mempersiapkan diri untuk membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersama-sama akan kembali membaca dan kemudian merenungkan firman-Mu. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar tulisan yang kami baca, pendengaran akan pemaparan firman Tuhan, boleh menjadi sapaan Tuhan kepada setiap kami. Berkata-katalah kepada kami, dan tolonglah kami. Ajarkan kami agar kami dapat berjalan dalam jalan yang benar, jalan yang Tuhan ajarkan itu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Yesaya pasalnya yang ke-55, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-5. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa saja yang bisa membuat kita mengarahkan pandangan kita pada sesuatu? Saya kira jawabannya bisa kedua hal ini. Yang pertama, sesuatu yang menarik perhatian saya. Yang kedua adalah sesuatu yang saya perlukan atau yang saya butuhkan. Sesuatu yang menarik perhatian bisa jadi sesuatu yang saya butuhkan, tapi bisa jadi juga itu bukan sesuatu yang kita perlukan. Contoh mudah yang bisa kita temukan dalam keseharian adalah model orang dalam berbelanja. Ada model orang yang ketika pergi berbelanja untuk membeli satu kebutuhan, misalnya saja popok bayi, ya. Untuk membeli popok bayi, sak tokoe diubengi kabeh. Ya. Dari ujung belakang toko sampai ke depan, semua dijelajahi, tidak ada yang tidak dilihat. Ya. Apalagi kalau ketika sedang berjalan itu, lalu ada papan besar bertuliskan gratis. Wah, apa itu ya yang gratis? Penasaran, lalu mampir dilihat, apa itu yang gratis? Nah, ketika dilihat kemungkinan sebetulnya nggak terlalu perlu, nggak butuh untuk beli barang itu. Tapi karena tawarannya beli 2
dapat 1. Oh, beli 2 dapat 1, ya berarti rugi ya. Belinya 2 kok malah dapatnya cuma 1. Beli 2 gratis 1. Nah ya, jadi beli 2 dapat gratisnya 1 lagi. Jadinya beli deh. Gitu ya. Siapa yang model belanjanya seperti ini? Biasanya bapak-bapak ya. Nah, ibu-ibu ya yang biasanya modelnya begini ya. Nah sebaliknya ada model orang yang kalau belanja itu enggak pernah toleh-toleh yang lain. Misalnya kalau butuhnya beli popok bayi ya sudah masuk toko, pergi ke tempat popok bayi, lalu bayar pulang, cepet gitu ya. Enggak pernah lihat-lihat yang lain. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita juga melihat gadget atau gawai, seringkali juga begitu loh sebetulnya. Mungkin ketika kita mengambil gawai kita, niat awalnya itu mau cari tugas. Tadi pagi guru saya ngirim tugas di grup kelas. Ya. Tapi ketika membuka gawai kita, lalu kita lihat ada pesan lain. Nah, pesan itu kemudian kita balas. Terus kita buka lagi pesan yang lain, kirimannya video lucu. Kita tonton dulu. Kita tertawa, wah ini lucu nih. Saya mesti bagikan video ini ke orang lain. Saya tak bagilah ya ke teman saya bagi ke keluarga saya gitu. Nah kemudian setelah itu mungkin kita akhirnya malah lihat statusnya orang, kita baca berita-berita, terus lupa. Tadi awalnya tuh pegang HP mau ngapain? Padahal mau ngambil atau cari tugas. Lupa gitu ya. Jadi ibu bapak mengarahkan pandangan itu mudah sebetulnya. Tinggal menolehkan kepala dan mata kita melihat pada sesuatu yang menarik perhatian kita. Tetapi apakah ketika kita melihat pada sesuatu yang menarik perhatian kita, yang menarik perhatian itu selalu menjadi kebutuhan kita? Ternyata kan tidak selalu seperti itu. Tidak semua yang menarik perhatian adalah yang kita butuhkan. Malah ada kalanya yang menarik perhatian kita justru mengalihkan kita dari sesuatu yang lebih penting. Nah, bagaimana kemudian dengan mengarahkan hati? Mengarahkan hati tidak semudah mengarahkan mata kita dari satu hal ke hal yang lain. Karena mengarahkan hati itu berarti mengarahkan seluruh kehidupan kita. Amsal pasal 4 ayat 23 tertulis, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam Alkitab, hati menunjuk pada sumber kehidupan dalam diri manusia. Sumber kehidupan untuk berpikir, untuk merasa, kemudian untuk mengambil keputusan umum atau keputusan moral. Hati itu juga menunjuk tempat Roh Kudus. Jadi mengarahkan hati kepada Tuhan itu berarti mengarahkan kehidupan kita seluruhnya agar bersumber dan berdasar hanya pada kehendak Tuhan. Sehingga kita dapat berpikir, merasa, mengambil keputusan karena kehendak Tuhan. Tulisan dalam Yesaya menunjukkan bagaimana umat yang hidup sesuka hatinya, mengabaikan hukum Tuhan, dan kemudian berakhir kehidupan mereka pada pembuangan di Babel. Sejak awal, Yesaya telah memperingatkan bahwa kekuatan umat Tuhan itu terletak pada ketaatan kepada Tuhan. Namun, umat Tuhan memilih hidup dengan ajaran yang tidak sehat, memilih hidup dengan ajaran yang menyimpang dari ajaran Tuhan. Mereka mengikuti
ajaran-ajaran populer, ajaran-ajaran Allah lain yang dapat memuaskan keinginan mereka. Mereka mengikuti ajaran-ajaran yang membenarkan kebiasaan dan perbuatan buruk mereka. Mereka tidak lagi mengasihi dan menghormati tetangga serta sesamanya. Para penguasa bersikap tidak adil dan hanya mencari keuntungan diri sendiri. Orang-orang yang seperti itu memimpin negara, hidup bersama, membentuk negara, membentuk kehidupan masyarakat. Negara akhirnya lemah, negara kalah dari serangan negara lain. Jadi berawal dari meninggalkan ketetapan Tuhan, kehidupan mereka menjadi kacau balau. Keadaan umat Tuhan itu ibaratnya seperti seorang anak usia 8 tahun merengek-rengek, minta tambahan uang jajan pada orang tuanya. Orang tuanya menolak, tidak mau nambah. Alasannya, sudah dikasih banyak banget kok. Sehari dikasih 20.000 itu sudah sangat banyak. Kudune ya cukup. Tapi si anak ini masih merengek. Uang itu masih kurang. Aku masih nggak bisa beli makanan yang aku mau, aku nggak bisa beli mainan yang aku mau. Gitu ya. Dalam kemarahannya si anak kemudian mengatakan, ayah ibu tidak sayang sama aku. Orang tuanya marah, jengkel. Orang tuanya sadar masalahnya ini bukan karena ayah ibu kurang sayang. Masalahnya bukan karena ayah ibu kurang memberikan uang kepadamu. Tapi masalahnya ada pada ketidakmampuan kamu untuk mengontrol keinginan dan membuat prioritas apa yang perlu untuk dibeli dan dimakan. Jadi masalahnya bersumber pada diri si anak. Dalam kejatuhan umat Tuhan, masalahnya ada dalam diri setiap orang yang disebut sebagai umat Allah itu. Oleh karena keadaan umat Tuhan yang demikian, maka Allah menawarkan hal yang mendasar, yang sesungguhnya menjadi kebutuhan mereka. Ayat yang pertama, ayo, hai semua orang yang haus, marilah minumlah air. Dan semua orang yang tidak punya uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Umat Allah sesungguhnya mengalami kehausan, kekeringan secara rohani. Tanda-tandanya sudah jelas dalam kehidupan umat Allah. Mereka mencari kebahagiaan lewat kepemilikan, bersaing dengan yang lain. Saya harus terlihat lebih saleh, saya harus lebih kaya daripada yang lain, saya harus terlihat lebih pandai, saya harus lebih dihormati daripada yang lain. Kalau enggak, lalu memusuhi, menindas yang lemah. Menindas seperti itu bisa dimulai dari dalam rumah. Menindas anak, menindas istri, atau bahkan suami, pembantu, orang tua yang sudah lemah, yang bergantung hidupnya pada anak-anaknya. Ketika seseorang mengalami kekeringan rohani, orang seringkali salah bermaksud mengairi dengan memiliki semakin banyak barang atau uang. Menuntut pengakuan status kita dari orang lain, dan terkadang juga bersikap arogan. Nah, Allah memahami keberadaan umatnya demikian. Oleh karena itu Allah menawarkan kamu yang mengalami kekeringan rohani. Ayat 2b kemudian dilanjutkan, dengarkanlah aku sabda Tuhan. Maka kamu akan memakan yang baik. Sendengkanlah telingamu, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Jadi, Ibu Bapak, pendengaran pada perkataan Tuhan
itu menjadi minuman dan makanan yang memberi kehidupan. Semakin bersungguh-sungguh kita untuk mendengarkan firman Tuhan, semakin kita bersungguh-sungguh mencoba memahami dan membiarkan firman itu seperti benih yang kemudian bertumbuh di dalam diri kita, maka kemudian cara merasa kita, cara berpikir kita, cara kita untuk mengambil keputusan-keputusan itu akan terarah pada kehendak Tuhan. Bapak Ibu, masa seperti sekarang ini anak saya belajar dari rumah, dikirimi video tugas-tugas dari gurunya lewat HP. Nah, dia sekarang sering sekali karena di rumah itu nonton TV, dan ketika nonton TV ya sudah bisa ya pindah-pindah channel gitu ya, pindah-pindah channel yang ditonton. Kalau bosen nonton film kartun, dia nonton apa? Nonton sinetron. Nah, ya. Dan ketika nonton sinetron, saya tiba-tiba mendengar anak saya bersenandung, ku menangis gitu ya, membayangkan betapa kejamnya dirimu gitu kan. Nah, itu sinetron di mana pasti Bapak Ibu sudah tahu ya. Iya, karena bolak-balik kalau lagi nonton pindah channel ada soundtrack seperti itu ya. Kenapa? Karena sering mendengar, lama-lama jadinya tahu, lama-lama jadinya hafal, lalu bisa. Nah Bapak Ibu, begitu juga dengan firman Tuhan. Ketika kita membiarkan terus-menerus mau untuk mendengarkan firman Tuhan, perkataan Tuhan dengan telinga, hati, dan pikiran, pada akhirnya akan membawa kesadaran kita untuk mengarahkan hati pada Tuhan, mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Seberapa dalam kerinduan kita untuk membaca dan mendengar perkataan Tuhan? Adakah kesadaran di dalam diri kita bahwa kita membutuhkan perkataan Tuhan untuk menolong kita memiliki hidup yang penuh, hidup yang utuh, hidup yang berkualitas? Perkataan Tuhan yang menolong kita dalam berpikir, merasa, dan mengambil keputusan-keputusan. Pendengaran akan perkataan Tuhan menolong kita untuk mengarahkan hati dan kehidupan kita pada Tuhan. Ketika kita bertumbuh dalam pendengaran akan firman Tuhan, maka mau tidak mau kita akan bergerak untuk membagikan hidup dengan yang lain, menyatakan kasih Kristus bagi dunia. Kuasa Roh Kudus akan mendorong kita untuk bisa hadir bagi yang lain, berarti untuk hidup bersama. Ketika kehidupan kita mau kita arahkan kepada Tuhan, ketika kita mengarahkan hati kepada Tuhan, lalu hidup bersama dengan orang lain, tentu saja bukan berarti hidup bersama dengan orang lain tidak ada tantangan. Persoalan dan tantangan mungkin tetap ada, tapi kasih Allah senantiasa menolong kita agar kita tidak putus asa dan tetap setia menjalani tugas panggilan kita. Karena itu kita selalu mengaku di penghujung ibadah kita, terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang hingga selama-lamanya. Amin. Saat teduh bagi kita.
Marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Di waktu doa kami ini, kami kembali menyatukan hati, menundukkan kepala kami bersama-sama, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami saat ini ya Tuhan, ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Perjalanan kehidupan bersama kami sebagai satu bangsa. Pada saat ini menghadapi tantangan, baik itu dalam pandemi COVID-19, stabilitas ekonomi, dan juga persoalan-persoalan lainnya. Tuhan tolonglah agar para pemimpin kami, mereka yang memangku pemerintahan, mereka yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan, dapat mengambil langkah-langkah yang tepat. Tuhan kiranya menolong, Engkau kiranya menolong. Kami terus berdoa untuk tim medis yang pada masa pandemi ini terus melaksanakan tugas panggilan mereka yang mulia, merawat mereka yang sakit, menerima mereka yang memiliki keluhan sakit dengan penyakit apapun tanpa membeda-bedakan. Kiranya Tuhan menolong agar mereka juga diberikan kekuatan, mereka diberikan kesehatan. Tuhan mampukan dengan perawatan yang penuh kasih, setiap pasien boleh mendapatkan pemulihan. Engkau juga menolong saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul di dalam sakitnya. Mereka yang menjalani perawatan, baik di rumah sakit maupun juga di rumah. Kami mendoakan mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan menolong, Tuhan menolong. Jamahlah ya Tuhan, berikan kuasa kesembuhan. Kami meyakini Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dan Engkau mempunyai rancangan yang baik. Tuhan, kiranya Engkau juga akan memberikan kesabaran bagi setiap keluarga dari pasien-pasien yang menjalani perawatan baik di rumah maupun di rumah sakit, agar dengan kesabaran keluarga yang merawat dapat menjadi pancaran kasih Tuhan yang memberikan dukungan, penyemangat bagi saudara-saudaranya yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami membawa di dalam doa segenap pergumulan kami masing-masing. Segala kesulitan kami ya Tuhan, pergumulan kami dalam pekerjaan, pergumulan kami tentang masa depan kami, persoalan-persoalan yang Engkau sendiri mengetahuinya. Tuhan temani kami, duduklah di dekat kami, melangkahlah bersama kami. Bukalah hati dan pikiran dari setiap kami, agar di tengah pergumulan yang kami alami, kami merasakan tuntunan tangan Tuhan
dan kami tidak merasa kesepian, kami merasa ditemani. Engkau juga boleh memakai kami semua, anak-anak-Mu, untuk menjadi sahabat, untuk menjadi penolong, sebab kami menyadari inilah panggilan kami di dalam dunia ini untuk menjadi sahabat dan penolong bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan, inilah semua doa dan permohonan kami. Kami mengalaskan doa ini di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memberikan ucapan syukur atau persembahan, mari kita dasari dengan pemberian persembahan kita ialah dari Mazmur 40 ayat 6. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Satu hitunglah, Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertai-Mu. Berkat Tuhan mari hitunglah, Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih dan puji syukur bahwa di pagi hari ini kami boleh memberikan suatu ucapan syukur kepadamu, yaitu suatu persembahan. Sucikanlah persembahan ini sehingga berguna bagi kebutuhan gereja-Mu. Pimpinlah kami, sertailah kami Yesus, senantiasa bersyukur kepadamu, sehingga kami boleh selalu menerima berkat dari-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berserah kepadamu. Amin. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami bening hati, hikmat
Pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus pada dunia, Jadilah sahabat sesama. sebab kami rindu mempersaksikan Kristus Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah berjalan di sampingmu sebagai sahabat untuk menghiburmu. Kiranya Allah berada di atasmu sebagai Tuhan untuk menjagamu. Kiranya Allah berjalan di belakangmu dalam cinta untuk mendorongmu. Kiranya Allah berjalan di depan sebagai sang pengharapan untuk menunjukkan masa depanmu. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus melingkupimu dengan kasih, anugerah, dan kesetiaan hingga hidupmu menampilkan salib Kristus. Amin.